Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zelina Hema Permata dari kelas 10X8 absen 36. Di sini saya mewakilkan kelompok 6 tugas biologi tentang keanekaragaman hayati pada tanggal 25 Juli 2022. Oke, saya akan membacakan anggota-anggota kelompok saya. 1. Salwa Nasita Deba. 2. Stiva Lotfia Mita. 3. Tri Junianto. 4. Tesiki Fahmevika Hasna. 5. Uswatun Hasanah. Dan 6. Saya sendiri, yaitu Zelina Hema Permata. Oke, menurut hasil diskusi saya dan kerjasama bersama teman-teman saya tadi, keanekaragaman hayati ialah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber. Di sini saya juga menjelaskan tentang 2 ancaman dan 2 upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ada 2 ancaman, yaitu 1. Hilangnya habitat. 2. Pencemaran tanah, air, dan udara. Di sini juga saya menjelaskan tentang 2 upaya pelestarian. Salah satunya yaitu konservasi in situ. Konservasi in situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Sedangkan konservasi ex situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Bisa dimengerti? Oke, menurut hasil diskusi teman-teman saya juga, di sini ada 4 kawasan yang menyebar di Indonesia dan saya akan menjelaskan ya. Satu, hutan hujan tropis ya. Hutan hujan tropis adalah hutan dengan pohon-pohon yang sangat tinggi dengan iklim yang hangat. Hutan hujan tropis biasanya berada pada kawasan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu berada pada Indonesia bagian tengah, barat, dan timur. Jadi ini termasuk pada flora bagian peralihan Oriental dan Australia. Nomor 2 ada sabana, kawasan sabana ya. Kawasan sabana yaitu adalah padangan rumput yang dipenuhi oleh semak ataupun perdu. Biasanya kawasan sabana ini terdapat pada Amerika Selatan atau Australia, Afrika. Berarti ini termasuk pada bagian flora Australian. Di sini juga ada kawasan stepa. Stepa yaitu suatu dataran yang kayak nggak ada pohon sama sekali. Itu kayak dataran, bener-bener dataran. Biasanya kawasan tersebut ada di Nusa Tenggara Timur. Berarti dia masuk di bagian Australian. Di sini juga ada satu lagi yaitu hutan pinus. Hutan musim, maaf. Hutan musim. Hutan musim adalah hutan yang dipenuhi oleh atau dipengaruhi oleh, sini juga ada salah satunya juga ada hutan musim. Adalah hutan yang dipengaruhi oleh pergantian musim. Biasanya hutan musim ini terdapat pada kawasan Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. Ini berada pada flora peralihan ya, jadi masuknya di Indonesia bagian tengah. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Di sini saya dan teman-teman saya juga berdiskusi tentang penyebaran keanekaragaman hayati, fauna maupun floranya. Ada 3 macam penyebaran, yaitu ada di peralihan, Oriental, dan Australia. Peralihan itu adalah flora dan fauna yang terdapat pada kawasan-kawasan Indonesia bagian tengah. Sedangkan Oriental adalah kawasan-kawasan atau fauna ataupun flora yang berada pada kawasan Indonesia bagian barat. Dan satu lagi ada Australian. Australian adalah pembagian atau penyebaran flora ataupun fauna pada Indonesia bagian timur. Di sini juga saya dan teman-teman saya juga berdiskusi tentang fauna-fauna atau penyebaran fauna yang ada di Indonesia ya. Saya akan menjelaskan tentang fauna-fauna yang ada pada kawasan Indonesia bagian tengah atau yang disebut dengan fauna peralihan ya. Ada
Komodo. Komodo berada pada kawasan Nusa Tenggara Timur. Monyet ada pada Bali. Merak ada di Jawa. Kaskus beruang ada pada Sulawesi. Babi rusa berada pada Sulawesi juga. Bekantan pada kawasan Kalimantan. Banteng Jawa terdapat pada Jawa. Burung serindit di Riau. Anoa Sulawesi, burung selendang biru Kalimantan, dan burung taong Minahasa Sulawesi, landak Jawa, Jawa. Jadi itu fauna-fauna yang ada pada peralihan ya, kawasan peralihan atau Indonesia bagian tengah. Di sini juga ada fauna-fauna yang ada pada Indonesia bagian barat atau yang disebut dengan oriental. Ada yaitu 1, burung jalak. Burung jalak itu ada di bagian Indonesia bagian barat ya, di Bali. Ada harimau dari Sumatera, gajah dari Sumatera, cicak terbang. Terlihat sangat aneh tapi memang ada. Cicak terbang itu berasal pada Nusa Tenggara Barat. Dan ada satu lagi yaitu badak bercula 1 dari Sumatera. Dan terakhir presentasi dari saya yaitu saya akan menjelaskan fauna-fauna yang berada pada kawasan Australian atau ada pada kawasan Indonesia bagian timur ya. Ada salah satunya yaitu ada burung kawastari yaitu pada dari Papua, koala dari Australia, burung cendrawasih dari Papua, burung hitam Asia dari Kalimantan Timur, dan kanguru dari Australia. Sepertinya segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang keanekaragaman hayati dan penyebaran flora fauna di Indonesia. Semoga pembahasan atau presentasi saya bisa dapat dimengerti kepada audiens atau pendengar-pendengar yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dari mulut saya yang kurang berkenan ataupun kurang jelas di telinga Anda. Ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.